kita tidak bisa membiarkan proses ini untuk menunggu sampai 2045 ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, ketika pada saat yang sama kita tidak bisa berdialog dan melihat persoalan secara komprehensif. Kenapa ini terjadi? Kita sekarang mengeluh ketika setiap politik 5 tahunan itu transaksi politik uang, kemudian pragmatisme politik, kemudian sekarang kita mengeluh tentang oligarki politik oleh kekuatan-kekuatan politik. Saya tidak tahu nanti suara Gus Durian, Cak Nurian, Muhammadiyah, NU bisa tidak mempengaruhi dan mengubah sesuatu yang kita pandang harus berubah di gedung parlemen sana, ketika yang punya kekuasaan adalah saudara-saudara kita yang punya A, B, C sampai Z untuk menentukan hitam putihnya Indonesia. Padahal kita tahu juga ada banyak celah, banyak ruang, bahkan banyak titik bocor di dalam kehidupan kebangsaan kita. Ini problem yang tidak sederhana. Padahal pada saat yang sama, kita ketika bilang aku Pancasila, kita ambil pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan dimensi kerakyatan, dimensi demokrasi. Di situ ada kata hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Ini ada Kang Yudi Latif. Bagaimana kita mengkonstruksi 3 substansi yang sangat penting di dalam sila keempat ini untuk menjadi tolok ukur dalam kehidupan politik kebangsaan kita, ketika banyak hal boleh jadi tercerabut setelah kita reformasi, yang itu juga menjadi pilihan dari kehidupan kita. Dan kalau kita merasa resah dengan adanya deviasi, distorsi, dan mungkin stagnasi dalam kehidupan politik akibat proses liberalisasi yang bertentangan dengan sila keempat itu, lalu kita mau berbuat apa? Apa kita mau surut ke belakang? Lalu kita, atau pada saat yang sama juga mengadjustment bahwa kekuasaan harus berhenti sampai di sini, atau kita masih punya masa depan? Cukup dengan mengadjustment, dengan mengadjustment kita tidak cukup. Saya berani mengatakan misalkan radikalisme tidak cukup dan tidak terjadi dalam ruang orang beragama, tetapi juga terjadi dalam proses kita bernasionalisme. Sampai-sampai Cak Nurian harus menarik dan membawa mi'raj konsep itu pada nasionalisme universal gitu. Mesti kan ada sesuatu yang domestik itu mesti ada pada proses tertentu yang miopik boleh jadi. Ketika ada peristiwa tabloid itu marahnya Cak Nur kan luar biasa. Lalu dia ilustrasikan, saya sudah pasang karpet dan di situ saya duduk di atas kursi dan ditarik karpet itu dan saya jatuh. Jadi betapa tidak mudah merintis, menggagas dan memelopori sesuatu ketika sesuatu itu sangat bermakna tetapi penuh pertaruhan. Disitulah penting bahwa proses kesinambungan, perubahan, konflik dan integrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga memerlukan budi luhur, budi munawar ya. Nah, memerlukan budi luhur atau moralitas luhur sekaligus juga intelektualitas tinggi. Maka dengan modal budi luhur itu mari kita mencoba untuk satu, nilai-nilai etika kolektif kita berbangsa kita hidupkan sebagaimana tokoh-tokoh bangsa yang tadi saya ceritakan. Dulu sekeras-kerasnya tokoh Masyumi dengan komunis
bahkan dengan agama lain, tetapi Natsir dengan Pak Kasimo, dengan Aidit masih tetap bisa bertukar sapa. Mereka bertemu biarpun tidak berjumpa. Itu karakter yang harus menjadi contoh. Apakah itu terjadi pada elit-elit bangsa di negeri ini saat ini, ketika hanya karena keterbelahan politik dan perbedaan-perbedaan pandangan, keagamaan dan lain sebagainya, justru kita saling menjauh? Ini memerlukan jiwa besar dan toleransi tinggi. Kemudian juga kita perlu melihat banyak sisi yang menarik gitu dari tokoh-tokoh lama, yakni ya daya intelektualitas tinggi itu kemudian membuat mereka menjadi matang sebagai tokoh, sebagai elit dan pemimpin bangsa. Dan proses berbangsa itu belajar dari jatuh bangun dan kita menjadi matang. Bapak Ibu sekalian, saya pikir banyak orang yang sudah cukup umur gitu ya, akil balik, tetapi kematangannya tidak pernah terbentuk. Saya tidak ingin menyebut kekanak-kanakan, nanti anak-anak dirugikan oleh istilah ini. Loh, anak-anak itu harta terkaya kita yang genuine loh. Jadi jangan bilang sesuatu yang buruk itu kekanak-kanakan. Emangnya orang tua hebat. Nah, jadi banyak kan, jadi sudah usia tinggi ya, kita belajar dari Pak Akbar ya. Jadi tapi ininya nggak nyampe. Mungkin intelektualnya ada, kuat, kaya, ilmunya mumpuni, tetapi pikirannya tidak mencerahkan hatinya dan tidak masuk dalam kategori ulul albab alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang tercerahkan pikiran, dia mau belajar mendengar proposisi, pandangan, pengetahuan, bahkan pendapat dari orang lain yang berbeda sekalipun, dan dia serap lalu dia ambil yang terbaik. Saya pikir kalau dialektika dan dinamika kita berhidup, berbangsa dan bernegara itu dengan modal intelektual yang seperti ini, saya pikir bangsa ini akan makin matang. Dan kuncinya di kita yang hadir di tempat ini maupun di ruang-ruang yang di situ ada elit bangsa dan berbagai posisi yang menentukan republik ini. Saya yakin dengan kedewasaan kita berbangsa dan bernegara itu, kita akan sampai ke situ, pada tujuan nasional sebagaimana para pendiri bangsa. Apa artinya? Bangsa ini dan seperti juga bangsa-bangsa yang lain itu tidak akan pernah berhenti di satu titik dalam warna yang tunggal dan linear. Dia akan terus menjadi dan berproses, dan semua tergantung pada kita. Dulu ketika kita belajar teori-teori sosial, kita ingat tentang kita baca bukunya Brown, Frederick, gitu kan, kemudian Pisani, bahwa Indonesia itu disebut dengan nation in unlikely. Ada yang nyebut juga sebagai nation in waiting, kemudian disebut juga unfinished nation, bahkan disebut juga dengan improbable nation. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah Indonesia tidak pernah berhenti di satu titik dan menjelma menjadi sesuatu yang final. Dia akan terus berproses di dalam dinamika dan dialektika yang tidak satu warna dan mesti banyak faktor. Nah, para pemimpin yang berbudi luhur dan atau bermoral luhur dan berkreativitas tinggi, dia akan mampu membaca, memetakan keragaman faktor ini untuk kemudian diambil mana yang terbaik untuk bangsa kita ke depan.
Kalau kita selalu mengeluh tentang negeri ini, saya pikir juga tidak akan pernah dewasa. Semakin kita mengeluh, nanti akan semakin keluar energi-energi negatif tentang kehidupan kebangsaan kita. Begitu juga semakin kita saling menyalahkan dan merasa diri paling benar, itu juga akan membuat ruang itu sempit. Dalam beragama pun kan dilarang seperti itu. Kita dilarang untuk gulu, ekstrim. Tapi juga kita dilarang untuk tazakku, wala tuzakku anfusakum. Engkau jangan merasa semuci di dalam beragama. Nah, sekarang ada arus seperti itu, yang merasa semuci, ya kita coba ajak untuk ke tengah lah, kira gitu. Nah, yang diperlukan adalah selain dialog, menciptakan ruang sosiologis atau ruang budaya yang membuat orang bisa semakin dewasa untuk berinteraksi dalam keragaman. Keluhan banyak. Di satu tempat ada gereja yang susah berdiri, di tempat lain ada masjid yang susah berdiri, dan seterusnya. Tetapi dengan dialog yang terus dan sabar, akhirnya juga ada kearifan lokal atau kearifan komunal atau kearifan komunitas. Tetapi memang tidak pernah semua hal itu selesai saat itu. Disitulah pentingnya moralitas luhur kita, para pemimpin dan pemikir di Republik ini. Saya pikir disitulah kita belajar dari Cak Nur dan tokoh-tokoh lain, dan mudah-mudahan malam ini kita semakin tercerahkan. Satu diantaranya adalah dari inspirasi dan kepeloporan Cak Nur. Mohon maaf, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.